Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nur Cahyani. Hari ini kita akan mempelajari materi baru kita, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelum kalian mempelajari limit fungsi aljabar atau mencari cara untuk mendapatkan nilai limitnya, kita pelajari dulu untuk konsep dasar limitnya. Nah, di sini konsep dasar limitnya itu adalah limit X mendekati A, kemudian ada sebuah fungsi fx sama dengan L. L di sini adalah hasilnya ya. Artinya, jika X-nya mendekati A, tetapi X-nya tidak sama dengan A, maka fungsi fx mendekati nilai L atau nilai hasil. Nah, jadi ada suatu fungsi dikatakan memiliki nilai limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Dapat ditulis limit X mendekati A negatif fungsi fx sama dengan limit X mendekati A positif fungsi fx. Nah, positif dan negatif di sini bukan artinya A-nya negatif dan A-nya positif ya, tapi ini adalah nilai A yang ke arah kiri dan nilai A yang ke arah kanan. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu limit X mendekati 1, X kuadrat kurang 1 per X dikurang 1. Jadi, fungsi X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 ini akan terdefinisi untuk semua X bilangan real, kecuali X-nya sama dengan 1. Nah, maka fungsi ini pertama kita buktikan kenapa sih dia dikecualikan untuk yang X sama dengan 1. Nah, ternyata ketika X-nya kita substitusikan ke dalam fungsi fx-nya, maka di sini kita mendapatkan 0 per 0. Nah, X-nya disubstitusikan ya. Nah, 0 per 0 ini kita sebut juga dia dengan yang namanya bentuk tak tentu. Oke, ini kita sebut dengan bentuk tak tentu. Nah, maka sebenarnya di sini ada pembuat faktor nolnya. Jadi ada sebuah fungsi. Nah, ini yang membuat nilainya menjadi 0 per 0. Nah, maka di sini kita buktikan nih nilai limitnya berapa sih untuk limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, kita buktikan dengan mencari nilai limit kirinya dan nilai limit kanannya. Nah, tadi untuk substitusikan nilai 1 itu kita tulis strip ya, karena dia nilainya adalah bentuk tak tentu. Nah, di sini Ibu sudah mengambil nilai limit kiri atau mengambil X yang dari arah kirinya itu supaya mendekati angka 1 ya, maka Ibu ambil 0,99, 0,9, 0,8. Pokoknya cari X-nya yang mendekati angka 1. Kemudian yang dari kanan Ibu ambil 1,01, 1,1 dan 1,2. Nah, jadi mengambil nilainya yang mendekati angka 1 dari arah kiri dan arah kanan. Nah, kalau nanti mau ambil 0,999 boleh ya, silakan. Nah, ini Ibu ambil dari 0,99, 0,9, 0,8, 1,01, 1,1, dan 1,2. Nah, ini mencari fx-nya masih sama, kita substitusikan x-nya. Nah, maka nilai limit yang dari kiri untuk x-nya 0,8 hasilnya adalah 1,8. Untuk x-nya yang nilainya 0,9, fungsi fx-nya menjadi 1,9 dan 0,99 nilai hasilnya adalah 1,99. Nah, dilihat dari yang paling kiri sampai mendekati angka 1, oh ternyata di sini nilainya mendekati angka 2. Nah, kita simpan dulu jawabannya yang kiri. Nah, kita lanjut ke yang kanan. X-nya 1,2 disubstitusikan, maka hasil fungsi fx-nya menjadi 2,2. 1,1 maka hasilnya menjadi 2,1. 1,01 maka disubstitusikan hasilnya adalah 2,01.
Nah, dilihat dari yang paling kanan kita ambil nih 1,2 sampai mendekati angka 1. Oh, ternyata nilainya juga mendekati angka 2. Nah, maka hasil dari limit kirinya adalah sama dengan 2, limit kanannya juga sama dengan 2. Maka limit X mendekati 1, X kuadrat kurang 1 per X dikurang 1 hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu untuk konsep dasarnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk menentukan nilai limit fungsi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama kali kalian lakukan adalah substitusikan nilai A tersebut ke dalam fungsinya. Nah, jadi pertama kita selalu mensubstitusikan nilai A-nya atau nilai X-nya, X yang mendekati A tersebut ke dalam fungsinya. Nah, tapi jika fungsi yang sudah kita substitusikan menghasilkan 0 per 0, jadi ketika fungsi tersebut kita substitusikan nilai A-nya mendapatkan hasil 0 per 0 atau bentuk tak tentu di sini, nah maka kita memerlukan strategi penyelesaian lain. Nah, apa sih strateginya? Di sini ada memfaktorkan dan kali sekawan. Jadi bisa kita cari cara lain yaitu dengan cara pemfaktoran dan kali sekawan. Yang membedakan apa sih ketika menggunakan pemfaktoran dan menggunakan kali sekawan? Biasanya dalam soal limit fungsinya, dalam fungsi tersebut, itu tuh kalau mau kita menggunakan pemfaktoran, kita melihat dari bentuk persamaan kuadratnya di sini. Nah, jadi kalau mau menggunakan pemfaktoran, biasanya fungsinya berbentuk persamaan kuadrat. Nah, tapi kalau kita menggunakan kali sekawan, maka dalam fungsinya akan mengandung sebuah akar ya. Jadi biasanya di dalam soalnya, jadi ciri-cirinya dia adalah menggunakan akar nih di dalam fungsinya. Nah, ini sudah terlihat sebelumnya untuk nomor 3 dan nomor 4. Oke, di sini sudah ada contohnya. Kita kerjakan dulu contohnya. Di nomor 1, limit X mendekati 2, 2X tambah 4 per 2X. Nah, maka hal pertama yang dilakukan adalah substitusi ya. 2 kali 2 ditambah 4 dibagi 2 kali 2. Maka hasilnya 4 tambah 4 dibagi 4, 8 per 4 hasilnya 2. Selanjutnya, di nomor yang kedua adalah limit X mendekati 1, 3X tambah 4 per 2X dikurang 2. Nah, biasa ya, pasti selalu kita gunakan substitusi terlebih dahulu. Nah, maka 3 kali 1 tambah 4 dibagi 2 kali 1 dikurang 2. Jadi ada 3 tambah 4 dibagi 0 ya, 2 kurang 2, 7 per 0. Nah, 7 bagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Nah, selesai. Jadi untuk nomor 2 hasilnya tak hingga. Kalau tak hingga tidak masalah ya, ataupun nanti ketemunya mungkin kalian menemukan hasil 0. 0 boleh, yang penting bukan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0. Nah, selanjutnya di nomor 3, ada limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 5X tambah 6 per X kuadrat kurang X dikurang 2. Nah, pertama kita substitusikan dulu. 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 6 dibagi 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 2. Nah, 4 kurang 10 min 6, min 6 tambah 6, 4 kurang 2 kurang 2, oh 6. Nah, dia ketemu nih, yaitu bentuk tak tentu, maka kita harus cari dengan cara lain atau strategi penyelesaian lain, yaitu, nah, tadi sudah disebutkan ya, ketika bentuk fungsinya adalah persamaan kuadrat, maka di sini kita harus menggunakan pemfaktoran.
ditulis di sini limit X mendekati 2. Nah, kita cari faktor yang atas dengan faktor yang bawah, karena atas dan bawah sama-sama bentuk kuadrat. Nah, X kuadrat min 5X tambah 6. Oh, ternyata faktornya adalah X min 3, X min 2. Dikalikan hasilnya 6 dan dijumlahkan hasilnya min 5. Nah, untuk X kuadrat kurang X kurang 2, maka hasil faktornya adalah 1 dan 2. Supaya hasilnya min 1 berarti di sini min 2, di sini plus 1. Maka X min 2-nya boleh dicoret atau disederhanakan. Nah, maka di sini sisanya adalah limit X mendekati 2, X min 3 per X tambah 1. Nah, tinggal disubstitusikan dengan nilai A-nya. Di sini A-nya 2, berarti 2 kurang 3 dibagi 2 tambah 1. 2 kurang 3 min 1 per 2 tambah 1 adalah 3. Selanjutnya di nomor 4, nah ini karena nggak muat, kita pindah ke belakang. Nah, di nomor 4 ada soal yaitu limit X mendekati 3. Nah, ada limit X mendekati 3, 2 dikurang akar X tambah 1 per X dikurang 3. Nah, ini nomor 4. Nah, pertama substitusikan dulu ya. Jadi kita selalu buktikan dulu apakah nilainya ketika disubstitusikan hasilnya 0 per 0 atau tidak. Dan di sini ada 2 kurang akar 3 tambah 1 dibagi 3 kurang 1. Jadi 2 kurang 2, ini akar 4, hasilnya 2. Di sini 3, sorry. Nah, berarti di sini 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Oh, berarti kita harus menggunakan cara lain. Nah, karena fungsinya mengambil unsur akar di sini, maka limit ini akan kita gunakan cara kali sekawan. 2 akar X tambah 1 per X dikurang 3. Nah, ini dikalikan dengan yang berbentuk akarnya ya. Jadi kita sekali sekawankan dengan yang akar. Nah, di sini tetap 2. Karena di sini negatif, maka di sini positif atau plus. Akarnya tetap, isinya juga tetap. Jadi jangan dirubah. Yang dirubah hanya negatif, di sini positif. Nah, pernya juga sama. 2 plus akar X tambah 1. Nah, ini kita kalikan. Untuk limit X mendekati 3, nah yang bagian atas, kalau dilihat yang bagian atas, ini dia berbentuk A min B dikalikan dengan A plus B. Nah, A min B dikalikan A plus B ini adalah hasil dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka yang atas jadinya 2 kuadrat dikurang akar X tambah 1 di kuadrat dibagi, nah ini dikalikan, tapi tidak perlu dikalikan dulu ya, jadi tetap ditulis saja supaya nanti tidak bingung. Jadi tetap ditulis untuk yang bawahnya. Nah, dilanjut limit X mendekati 3, di sini ada 4 kurang, nah akar X tambah 1 dikuadratkan, jangan lupa buka kurung dulu, X tambah 1 per, di sini X min 3, 2 tambah akar X tambah 1. Nah, limit X mendekati 3, 4 kurang 1, 3, dikurang X, dibagi X min 3, 2 tambah akar X tambah 1. Nah, ternyata kalau dilihat kayaknya ini sama deh, 3 kurang X di sini X kurang 3. Nah, berarti 3 kurang X ini harus dirubah dulu ya, supaya bentuknya sama dengan X min 3. Jadi kalau kita punya 3 min X, pertama kita balik dulu min X tambah 3. Nah, kemudian supaya berbentuk X min 3, berarti minusnya boleh dikeluarkan. Kemudian buka kurung, sisanya apa? X. Supaya hasilnya plus 3, oh di sini min 3. Maka yang atas dirubah menjadi min
X min 3 dibagi X min 3, 2 tambah akar X tambah 1. Nah, pindah sini. X min 3 dengan X min 3-nya coret, berarti sisanya limit X mendekati 3. Di sini masih tetap ada 1, min 1. Dan di bawahnya sisanya adalah 2 tambah akar X tambah 1. Baru terakhirnya kita substitusikan A-nya. Min 1 per 2 tambah akar 3 tambah 1. Min 1 per 2 tambah akar 4. Min 1 per 2 tambah 2. Hasilnya adalah min 1 per 4. Selesai. Nah, sampai di situ dulu materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.